Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Majelis taklim di rumah Sayyidah Aisyah. Salat malam dan witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Hisham bin Amir bertanya mengenai salat malam dan witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha seringkali didatangi para sahabat. Mereka menanyakan banyak hal. Mereka yang datang ke rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan hal-hal terkait ibadah adalah Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dialog antara Aisyah dan Sa'ad bin Hisham bin Amir pun terjadi. Kisah ini dinukil dari Abdul Halim Abu Syukah dalam bukunya berjudul Tahrirul Ma'roh fi Ashir Risalah yang telah diterjemahkan DRSA Sa'ad Yasin menjadi kebebasan wanita. Zurarah menyebutkan bahwa Sa'ad bin Hisham bin Amir bermaksud untuk ikut perang di jalan Allah. Dia pergi ke Madinah dengan maksud menjual tanah pekarangannya yang ada di kota itu, yang uangnya akan digunakan untuk membeli senjata dan kuda, sehingga dia bisa berjihad melawan bangsa Romawi sampai gugur. Ketika tiba di Madinah, dia bertemu dengan beberapa orang dari penduduk setempat. Mereka melarang Sa'ad bin Hisham melaksanakan keinginannya tersebut dengan alasan bahwa pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada 6 orang sahabat yang mempunyai keinginan seperti keinginan Sa'ad tersebut. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, lalu bersabda, "Bukankah aku suri tauladan bagi kalian semua?" Setelah mereka menceritakan hal tersebut, akhirnya Sa'ad pulang menemui istrinya, sedangkan Sa'ad ketika itu sudah menceraikan istrinya. Akhirnya dia memutuskan untuk rujuk pulang kepada istrinya. Setelah itu Sa'ad pergi menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan mengenai witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, "Maukah kamu aku tunjukkan seseorang yang paling tahu dari penghuni bumi ini mengenai witir Rasulullah?" Sa'ad menjawab, "Siapa?" Ibnu Abbas berkata, "Aisyah. Temuilah dia dan tanyakanlah masalah itu kepadanya. Kemudian temui aku kembali dan ceritakan padaku apa jawaban yang diberikan kepadamu." Akhirnya Sa'ad berangkat menuju rumah Aisyah. Tapi sebelumnya ia pergi menemui Hakim bin Aflah. Sa'ad memintanya supaya bersedia menemaninya untuk menemui Aisyah. Hakim bin Aflah berkata, "Aku tidak begitu akrab dengannya, sebab aku tidak pernah melarang Aisyah untuk tidak ikut berkomentar sedikit pun terhadap kedua kelompok ini. Tetapi dia tidak menerima saranku dan terus melaksanakan keinginannya." Namun Sa'ad bin Hisham bersumpah supaya Hakim bin Aflah bersedia menemuinya. Akhirnya Hakim mengabulkan permintaan itu. Lalu mereka berangkat ke tempat Aisyah setelah meminta izin dan Aisyah memberi izin. Lantas mereka masuk. Aisyah berkata, "Kamu ini Hakim?" Hakim menjawab, "Ya, benar." Aisyah bertanya, "Siapa yang bersamamu ini?" Hakim menjawab, "Sa'ad bin Hisham." Aisyah bertanya lagi, "Hisham siapa?" Hakim menjawab, "Putranya Amir." Setelah Aisyah mendoakan supaya dicurahkan rahmat atas Hakim dan menerima baik kedatangannya, Hakim berkata dia meninggal dalam perang Uhud. Sa'ad bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah berkata, "Bukankah kamu sudah biasa membaca Al-Quran?" Sa'ad menjawab, "Iya." Aisyah berkata, "Sesungguhnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran." Waktu itu Sa'ad sudah hendak berdiri untuk pamitan, dan Sa'ad bertekad untuk tidak bertanya lagi kepada siapapun tentang apa saja sampai ia meninggal dunia. Namun mendadak ia teringat sesuatu, lalu aku buru-buru mengajukan pertanyaan, "Tolong terangkan kepadaku mengenai sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah menjawab, "Bukankah kamu pernah membaca firman Allah, 'Wahai orang yang berselimut'?" Aku menjawab, "Benar." Aisyah berkata, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah mewajibkan sholat malam pada awal surat ini.
Karena itu selama 1 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau melakukan sholat malam, dan selama 12 bulan penutup atau ujung ayat tersebut ditahan oleh Allah di langit, sehingga akhirnya Allah menurunkan dalam surat ini keringanan. Akhirnya sholat malam menjadi ibadah sunnah setelah sebelumnya merupakan ibadah wajib. Sa'ad bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku mengenai witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah berkata, "Aku biasanya menyediakan siwak atau kayu lembut dipergunakan untuk menggosok gigi dan air wudhu untuk beliau. Atas kehendak Allah beliau senantiasa bangun di malam hari setelah bersiwak dan berwudhu. Beliau lalu melaksanakan sholat sebanyak 9 rakaat, dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Setelah berzikir, bertahmid dan berdoa kepada Allah, beliau bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri, lalu meneruskan rakaat yang ke-9. Kemudian beliau duduk seraya berzikir, bertahmid dan berdoa kepada Allah. Kemudian mengucapkan salam yang kedengaran olehku. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat setelah beliau mengucapkan salam, sementara beliau masih dalam posisi duduk. Jadi semuanya berjumlah 11 rakaat, wahai anakku." Namun ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beranjak tua dan semakin gemuk, beliau melakukan sholat witir sebanyak 7 rakaat saja. Beliau lakukan di dalam 2 rakaat itu sepertinya yang beliau lakukan pada yang pertama. Jadi jumlahnya semuanya 9 rakaat, wahai anakku. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melakukan sholat suka melakukannya secara terus-menerus. Apabila beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan sholat malam, maka beliau sholat pada siang harinya sebanyak 12 rakaat. Aku tidak pernah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam. Aku juga tidak pernah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat semalam suntuk sampai subuh. Beliau juga tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Sa'ad bin Hisham lalu pulang menemui Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya apa-apa yang telah diceritakan Aisyah kepadanya. Aisyah benar, seandainya aku dekat dengannya atau aku boleh menemuinya, niscaya aku akan datang sehingga dia bisa menceritakannya secara langsung kepadaku, ujar Ibnu Abbas. Sa'ad bin Hisham lalu berkata kepada Ibnu Abbas, "Kalau aku tahu kamu tidak boleh bertemu dengannya, tentu tidak aku ceritakan kepadamu ceritanya tersebut." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Salat Orang Musyafir, bab mengenai salat malam dan orang yang tidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukannya. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.